Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Fatur Rahman Pratama dengan NIM 118206005. Pada hari ini saya akan mempraktikkan refleks pada tendon manusia. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mempelajari berbagai reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Jaringan saraf merupakan jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan dan sel-sel khusus. Dibedakan menjadi dua, yaitu sel neuron yang bertugas melanjutkan informasi dari organ penerima rangsang ke pusat susunan saraf atau sebaliknya, dan juga ada sel neuroglia. Sel neuron terdiri atas tiga bagian. Yang pertama, badan sel yang mengandung nukleus dan nukleus serta berwarna kelabu. Dan yang kedua ada dendrit yang merupakan lanjutan plasma yang berfungsi menyampaikan impuls saraf menuju ke badan sel. Kemudian yang ketiga ada akson, berfungsi untuk menerima informasi dari badan sel ke sel-sel lain. Berdasarkan fungsinya, sel-sel neuron dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, neuron connector, dan neural adjuster. Gerak refleks ialah gerak pintas ke sumsum tulang belakang. Ciri gerak refleks yaitu respon yang terjadi berlangsung dengan cepat dan tidak disadari. Gerakan pupil yang menyempit dan melebar karena terkena rangsangan cahaya merupakan contoh gerak refleks. Sedangkan gerak lutut yang tidak disengaja merupakan gerak refleks sumsum tulang belakang. Terdapat dua macam gerak refleks. Yang pertama ada refleks sederhana atau refleks dasar yang dilakukan tanpa disadari atau dipelajari. Misalnya refleks menutup mata apabila ada benda yang menuju ke mata. Kemudian yang kedua ada refleks yang dipelajari, yaitu gerak refleks yang dikondisikan yang dihasilkan dengan cara belajar. Rangkaian jalur saraf yang terlibat dalam aktivitas gerak refleks ini disebut lengkung refleks yang terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama ada reseptor, kemudian yang kedua menuju saraf eferen, 3 saraf pusat integrasi, kemudian saraf eferen kembali, dan efektor. Biru. Pertama-tama telan ludah terlebih dahulu. Kemudian minum. Dan telah ludah kembali. Berikut adalah hasil pengamatan dari beberapa jenis praktikum gerak refleks. Refleks pada pupil. Pada saat membuka mata, diameternya membesar terlebih dahulu karena otot sirkuler relaksasi dan otot radial berkontraksi untuk mengatur cahaya yang masuk. Setelah beberapa saat, diameter pupil kembali normal atau kecil dikarenakan pupil akan berkontriksi mengecil saat melihat cahaya terang, disebut juga refleks cahaya pupilari atau pupillary light.
untuk melindungi retina dari intensitas atau stimulus cahaya yang berlebihan. Refleks fotopupil, pusat sensorisnya adalah saraf kranial 2 dan 3, dan motorisnya adalah saraf kranial 7. Refleks pada pupil tiba-tiba. Ketika disinari oleh sinar senter, terlihat bahwa pupil menjadi mengecil ukuran diameternya. Hal ini menurut Anthony, mengecilnya ukuran pupil bertujuan untuk melindungi retina dari intensitas cahaya berlebih. Mekanisme kontraksi serbut otot iris juga akan mengakibatkan kontriksi pupil. Hal ini mencegah cahaya menyebar dari objek masuk ke mata melewati kornea dan lensa. Cahaya yang menyebar tidak akan berfokus pada retina sehingga gambar terlihat kabur pada retina. Refleks akomodasi pandangan. Ketika melihat benda jauh, diameter pupil menyempit, lalu perlahan kembali normal. Kemudian saat praktikan mengalihkan pandangan pada objek yang dekat pupil, sedikit melebar. Hal tersebut dapat terjadi karena daya akomodasi mata diatur melalui saraf parasimpatis. Perangsangan saraf parasimpatis menimbulkan kontraksi otot siliaris yang selanjutnya akan mengendurkan ligamen lensa dan meningkatkan daya bias. Dengan meningkatkan daya bias, mata mampu melihat objek lebih dekat dibanding waktu daya biasnya rendah. Akibatnya, dengan mendekatnya objek ke arah mata, frekuensi impuls parasimpatis ke dot siliaris progresif ditingkatkan agar objek tetap dilihat dengan jelas. Iris dalam hal ini berperan mengatur ukuran pupil. Menelan. Sebelum minum air, menelan ludah terasa lebih sulit, tetapi setelah meminum air, menelan ludah menjadi lebih mudah. Hal ini dapat dikarenakan oleh kekentalan air ludah yang menyebabkan kesulitan atau hambatan dalam penelanannya. Selain itu juga pada saat menelan air ludah, kita harus terlebih dahulu mengumpulkan air ludah di dalam mulut. Hal ini juga menyebabkan mengapa menelan air ludah lebih lama dibandingkan dengan menelan air biasa. Menurut Ronquillo, menelan air ludah mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonom, tetapi merupakan gerakan sadar. Gerakan telapak tangan. Ketika telapak tangan dijatuhi benda berat, secara refleks tangan tersebut menghindarinya. Gerakan itu terjadi tanpa disadari. Gerak refleks disebabkan oleh rangsangan tertentu yang biasanya mengejutkan dan menyakitkan. Gerak refleks terjadi apabila rangsangan yang diterima oleh sel-sel saraf sensori langsung disampaikan oleh neuron perantara atau neuron penghubung. Gerakan refleks pada patella. Pada saat duduk dan kaki menggantung kemudian ditekuk, maka respon yang diberikan yaitu kaki tungkai bawahnya menjadi terangkat. Menurut Ganong 2012, gerak refleks ini merupakan contoh klasik dari refleks regang. Refleks regang yang terjadi menimbulkan kontraksi otot ekstensor sehingga lutut mengalami ekstensi dan tungkai bawah terangkat. Refleks ini mengindikasikan keseimbangan antara masukan eksitorik dan inhibitorik dan neuron motorik dari pusat-pusat yang lebih tinggi di otak. Gerakan refleks pada telapak kaki. Pada saat digelitiki, telapak kaki secara refleks menghindari sumber kelitikan tersebut. Hal ini disebabkan karena praktikan menghindari rasa geli. Sensasi geli merupakan suatu respon terhadap sentuhan pada salah satu bagian tubuh yang dapat menimbulkan gerakan refleks untuk menghindari atau menimbulkan tawa. Jesse Gregory menyatakan bahwa area tubuh yang paling sensitif terhadap geli merupakan area tubuh yang paling rentan terhadap serangan. Menurutnya, rasa geli tersebut akan memberikan keuntungan bagi setiap individu untuk lebih melindungi daerah tersebut. Gerakan refleks pada bersin. Bersin merupakan mekanisme tubuh untuk mengeluarkan debu atau udara kotor dari saluran-saluran pernapasan. Saat bersin, mata tertutup, bahu terangkat, kepala menunduk, dan leher menurun. Hal ini merupakan mekanisme refleks otot untuk mendorong udara atau partikel asing. Karena kekuatan semburan bersin cukup kuat dan yang dikeluarkan tergolong berbahaya, maka tubuh membentuk pertahanan diri dengan menutup mata dengan kontraksi tidak disengaja. Kesimpulan, manusia memiliki sistem saraf yang mana saraf-saraf tersebut dapat menghantarkan stimulus ke otak hingga menimbulkan respon. Salah satu respon yang terjadi adalah gerak. Gerak terbagi menjadi dua, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Gerak refleks merupakan gerak secara tidak sadar dan berlangsung cepat dari hasil rangsangan. Gerakan ini dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan tubuh kita, seperti pada gerak refleks pada pupil, gerak refleks pada telapak tangan, gerak refleks pada kaki, patella, menelan, dan bersin.